Netizen, selamat datang kembali di channel komunitas Divija. Gimana nih kabarnya hari ini? Apakah lagi merasa bersemangat dan bahagia? Atau justru sedang lelah dan sedih? Aku harap semoga Division dalam keadaan sehat, bersemangat, dan bahagia selalu ya. Pernah nggak sih Division ngerasa mau nyerah? Bukan karena capek, tapi karena ngerasa percuma aja mencoba lagi. Padahal bisa jadi bukan kamu yang lemah, tapi kamu terlalu lama bertahan di situasi yang melelahkan. Tapi tenang, kamu nggak sendirian. Kondisi ini bisa dipahami, disadari, dan perlahan diubah. Dan disinilah Divija hadir untuk nemenin Division dan menjadi ruang aman untuk belajar, berbagi, saling mendukung dalam memahami emosi, pola perilaku, serta proses healing secara sehat. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengajak Division membahas bareng tentang Learn Helplessness. Lebih dalam lagi bersama aku, Nuril, dan temanku Mita dari staf mini kelas Divija edisi ke-87. Apa itu Divija? Divija adalah komunitas non-profit yang bergerak di bidang kesehatan mental dan berdiri sejak tahun 2020. Divija hadir untuk meningkatkan kesadaran, awareness, dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental melalui edukasi yang ringan, seru, relatable, dan relevan, serta mudah diakses oleh siapa saja. Divija menyediakan konten edukatif di berbagai platform digital, serta ruang diskusi, podcast, dan webinar yang bertujuan menjadi ruang aman bagi siapapun untuk belajar, saling mendengar, memahami, berbagi cerita, dan bertumbuh bersama dalam perjalanan menjaga kesehatan mental. Divija bukan hanya sekedar komunitas, tapi juga tempat belajar dan support system bagi siapapun yang sedang berproses menjaga kesehatan mentalnya. Di dalam komunitas Divija terdapat beberapa divisi, terutamanya divisi mini kelas. Mini kelas by Divija merupakan salah satu divisi dalam komunitas Divija yang dirancang untuk memberikan edukasi dan peningkatan wawasan kepada masyarakat, khususnya anak dan remaja, dengan berbagai topik psikolog melalui platform digital serta ruang diskusi sebagai ruang kecil penuh makna untuk media belajar dan berbagi informasi seputar kesehatan mental. Kami hadir sebagai teman yang suportif dan menyenangkan bagi Division dalam menemani proses bertumbuh menjadi lebih positif di tengah kesibukan, overthinking, dan tekanan hidup sehari-hari. Mini Class by Divija bertujuan meningkatkan awareness kesehatan mental, mendorong refleksi diri, serta membangun komunitas yang empatik, suportif, dan saling menguatkan. Nah, sekarang kita masuk kepada tema kita, yaitu Learn Helplessness, atau jebakan pasrah dan putus asa. Adalah kondisi psikologis ketika seseorang terlalu sering mengalami kegagalan, luka emosional, atau berada di situasi sulit hingga akhirnya memilih pasrah dan meyakini bahwa usaha apapun tidak akan mengubah keadaan. Akibatnya, seseorang perlahan kehilangan harapan dan berhenti mencoba. Konsep ini dikembangkan oleh Martin Seligman, psikolog dari University of Pennsylvania, melalui eksperimennya pada tahun 67. Mereka belajar satu hal penting, yaitu apapun yang kulakukan gak akan mengubah apapun. Dan dari situlah istilah Learn Helplessness lahir. Hey teman-teman Division, pernah penasaran gak sih bagaimana learned helplessness itu terjadi? Learned helplessness terjadi ketika seseorang terus-menerus merasa bahwa usahanya tidak membawa perubahan. Meskipun sudah mencoba berkali-kali, lama-kelamaan otak membentuk keyakinan bahwa perubahan apapun yang dilakukan akan sia-sia dan tidak akan berdampak pada hasil. Pola ini membuat seseorang mulai berhenti berusaha, mencoba, dan memilih pasrah yang kemudian dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan mental. Dampaknya apa aja sih? Nah, dampak pada psikologis learned helplessness, pertama, rasa percaya diri semakin menurun. Yang kedua, pikiran negatif tentang diri sendiri makin sering muncul.
Yang ketiga, motivasi dan semangat menjalani hidup perlahan hilang. Yang keempat, munculnya perasaan putus asa dan pasrah terhadap keadaan. Nah, sedangkan dampak pada kesehatan mental, pertama, risiko depresi meningkat. Ketika seseorang terus merasa bahwa usaha yang dilakukannya tidak membawa perubahan, harapan perlahan mulai memudar. Perasaan tidak berdaya yang berlangsung lama dapat membuat individu kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari, merasa kosong, dan sulit melihat masa depan secara positif. Jika tidak disadari dan ditangani, kondisi ini dapat meningkatkan risiko depresi. Yang kedua, mudah merasa cemas secara berlebihan. Kondisi ini membuat seseorang merasa tidak memiliki kendali atas situasi yang dihadapi. Akibatnya, hal-hal kecil sekalipun bisa terasa menakutkan atau mengkhawatirkan. Pikiran sering dipenuhi kekhawatiran tentang kegagalan atau kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi, sehingga memicu kecemasan berlebih dan membuat seseorang sulit merasa tenang. Yang ketiga, kelelahan emosional dan mental burnout. Terus-menerus menghadapi tekanan tanpa merasa mampu mengubah keadaan dapat menguras energi secara emosional dan mental. Seseorang bisa merasa lelah secara batin, kehilangan motivasi, mudah frustasi, bahkan merasa hampa. Kondisi ini dikenal sebagai burnout, yaitu kelelahan yang tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga secara emosional dan psikologis. Yang keempat, kualitas hubungan sosial menjadi renggang atau menjauh. Perasaan tidak berdaya sering membuat seseorang menarik diri dari lingkungan sosial. Mereka mungkin merasa tidak dipahami, takut menjadi beban, atau kehilangan kepercayaan diri untuk berinteraksi. Akibatnya, hubungan dengan keluarga, teman, maupun lingkungan sekitar menjadi renggang. Padahal, dukungan sosial sangatlah penting dalam proses menjaga dan memulihkan kesehatan mental. Bukan hanya individu, bahkan masyarakat global pun bisa mengalami hal ini. Sadarilah pola ini, jangan biarkan rasa tidak berdaya mengendalikan hidup kita. Ketika rasa tidak berdaya terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada pikiran, tetapi juga pada hubungan dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Yuk kenali penyebab learned helplessness. Pertama, terlalu sering gagal meskipun sudah berusaha berkali-kali. Kedua, terjebak dalam masalah yang terasa tidak ada akhirnya. Ketiga, sering mengalami penolakan, diremehkan, atau disakiti secara emosional. Keempat, hidup di lingkungan yang penuh tekanan dan tuntutan berlebihan. Kelima, merasa sendirian karena kurang dukungan dan perhatian dari sekitar. Apa sih akibat dari learned helplessness itu sendiri? Pertama, teman-teman merasa pelan-pelan kehilangan harapan untuk berubah. Yang kedua, takut menghadapi tantangan dan memilih menghindar. Yang ketiga, jadi ragu sama kemampuan diri sendiri. Yang keempat, semangat menjalani hari makin berkurang. Dan yang terakhir, hidup terasa berat dan tidak punya arah. Baik teman-teman di Vision, maka jangan sampai kita merasa learned helplessness, karena setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita proses akan berarti untuk kita. Namun, bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Nah, di sini pertama, mulai sadari pola pikir pasrah yang sering muncul. Jadi, dari Vision sendiri, apa sih yang menjadi hambatan dari pola pikir yang pasrah ini? Yang kedua, bangun kembali rasa mampu lewat langkah kecil yang realistis. Yang ketiga, belajar melihat kegagalan sebagai proses, bukan akhir dari segalanya. Yang keempat, cari dukungan dari orang terdekat atau komunitas yang suportif. Yang kelima, kelola stres dan emosi dengan cara yang sehat. Dan yang terakhir, jangan ragu mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Jadi, kesimpulannya, learned helplessness adalah penjara pikiran yang meyakinkan kita bahwa kita terjebak, padahal pintunya tidak terkunci. Kuncinya adalah mengubah narasi internal dari aku tidak bisa melakukan apa-apa
menjadi aku bisa mencoba langkah kecil ini. Dengan memahami bagaimana pola pikir pasrah itu terbentuk adalah suatu langkah pertama untuk pelan-pelan keluar dari rasa pasrah dan mulai percaya lagi sama diri sendiri. Namun, karena ketidakberdayaan ini terbentuk dari sebuah proses belajar, kondisi ini bisa kita lepaskan. Kuncinya adalah mengubah cara pandang. Berhentilah menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, dan mulailah merayakan kemenangan-kemenangan kecil. Dengan menantang pikiran negatif dan membangun kembali rasa percaya diri, kita bisa menyadari bahwa kita memiliki kendali untuk berubah. Kita tidak benar-benar terjebak, kita hanya perlu berani mencoba satu langkah kecil. Terima kasih kepada teman-teman Divizen yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan belajar bersama kami. Ingat, merasa lelah bukan berarti lemah, dan meminta bantuan bukan berarti menyerah. Setiap langkah kecil menuju pemulihan adalah bentuk keberanian yang patut dihargai. Semoga pembahasan kali ini dapat menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian, dan selalu ada harapan untuk berubah menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap jaga diri, jaga pikiran, dan terus bertumbuh bersama Divija. Aku Mita dan temanku Nuril pamit undur diri. Jangan lupa follow media sosial komunitas Divija dan see you!